Alright guys, sekali lagi salam sejahtera, selamat malam. Kan saya Enda Rondom, kopi sedangan tuang kepada kamu orang semua yang menonton live bersama Bro Ed pada hari ini guys. Terima kasih sekali lagi kepada kamu orang semua yang bukan biasa-biasa, yang sememangnya STDB, mantap begitu. Oke, hari ini guys, hari Selasa malam. Apalagi kalau bukan segmen memancing bersama Bro Ed. Pada hari ini guys, sekali lagi kita ulang suara, kita ulang siaran berlive bersama kita punya Tekong Master pemburu kanai di beluran guys. Saya mempersilakan kepada kamu orang semua Tekong Master kita. Hello. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Bro Ed menjemput saya untuk bersama-sama bersiaran pada malam ini. Terima kasih banyak. Oke, sebagai pengenalan saya Suliman Sahidal. Saya bekerja di JKR Beluran sebagai pembantu tadbir. Di samping itu juga saya memang peminat memancing yang banyak terlibat dengan sport fishing yang menggunakan teknik-teknik menggunakan leo, jig, trolling. Jadi dalam dunia memancing yang saya terlibat sekarang ialah memancing menggunakan peralatan-peralatan yang dianggap sebagai sport fishing. Yes. Ya, itu penglibatan saya bermula daripada tahun 2012. Bila saya buka akaun Facebook dan mengenali kawan-kawan yang memang sudah terlibat dengan game fishing yang menggunakan leo, gewang-gewang. Dulu kita kenal sebagai umpan palsu. Betul. Lepas itu kita sudah familiar dengan penggunaan bahasa gewang, leo. Jadi sekarang dia lebih popular lah. Jadi saya memang terlibat mulai daripada 2012 menggunakan teknik casting, jigging, trolling. Untuk kita casting kanai, dia kalau bagi saya di Beluran sini saya memang pastikan caster tuh punya set yang boleh kami panggil heavy cover. Heavy cover maksudnya 80 pound ke atas. Kalau 80 pound, itulah kalau dikira 80 pound ini untuk deep sea, untuk laut dalam. Betul. Yang ikannya yang monster puluhan kilo. Tapi kalau bercasting kanai, set beginilah yang kita perlukan untuk fight kanai. Sebab dia punya cara untuk kita fight kanai, dia beza dengan ikan lain. Kalau ikan lain, contoh siakap, barakuda ataupun MGT besar, kita boleh layan. Maksud saya cakap boleh layan nih, kita boleh kasih ulur, kita berlayan lah. Tapi untuk kanai black bass kita kena fight seboleh yang kita boleh setting, kita perlu mantap. Dan kita punya gewang, hook, split ring, leader, semua mesti tough. Kalau tidak tough, disitulah kadang-kadang split ring kita kecewa, hook kita digelar kangkang terbuka. Di situ. Jadi kita untuk setting kanai, tidak ada tolakan sur. Mesti full drag. Kalau 12 kilo kita punya setting 12 kilo kita punya setting to BC, habis kita putar habis lah. Sebab dia memang itu dia punya cara. Boleh katakan semua kawan-kawan yang pernah strike kanai, inilah dia punya teknik untuk dapat. Jadi memang setting tu ada luar biasa lah. Tidak macam biasa-biasa punya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ada chip dia bilang si Adli Eddy, jika set leader 50 LB, 50 pound, 100% fluorocarbon, boleh master naik atas 8 kilo kanai, dia bilang. Dia tanya begitu, Chip. Okey, kalau 80 pound, 50 pound. 50 pound. Leader. Ya. Leader 50 pound. Biasanya bila leader 50 pound, kesesuaian braided kita cuma 40 pound.
Sebab selalunya leader tu dia lebih kasar daripada breeder kan. Jadi kalau setakat 50 pound, walaupun dia 100% fluoro, sebab 100% fluoro ni dia cuma untuk tahan geser. Maksud dia tahan bergeser bila dia tergeser di kawasan-kawasan bangkar. Tapi kekuatan dia cuma ada 50 pound. Jadi kalau ada kemungkinan persentis untuk kita dapat yang 8 kilo ke atas, saya rasa macam cuma ada dalam 10 atau 15% lah. Kalau guna 50 pound untuk kita mau menawan ataupun dapat yang 8 kilo ke atas, cuma ada 10 atau 15%. Sebab kalau kanai ini dia lambat untuk strike. Sebab kadang-kadang maksud saya ni, bila kita cast yang long cast jauh untuk kita cast dari bangkar, kadang-kadang kanai dia follow dekat perahu baru dia hentam. Bila dia follow dia dekat perahu dia hentam, dan peluang dia untuk balik ke bangkar jauh. Di situ mungkin peluang kita kalau 50 pound tadi itu ada peluang untuk kasih naik. Ini saya cakap fakta. Ada peluang untuk kita kasih naik. Tapi kalau dia hentam 2 atau 3 meter daripada bangkar, saya rasa peluangnya tipis sangat. Sebab bila dia balik pergi bangkar, rod akan turun. Rod akan turun. Bila rod turun, dia sudah sampai pergi bangkar. Bila dia sampai pergi bangkar, kita cuma mengharapkan ketahanan geseran saja. Tapi kekuatan sudah hilang, habis. 50 pound bukan fighting untuk 8 kilo. Terus terang saya cakap 50 laki. Dan 10% saja peluang kita untuk menang lawan kanai 8 kilo dengan 50 pound. Kalau mungkin saya punya cakap terlebih, cobalah tanya kawan-kawan lain. Mungkin saya dianggap bercakap ini melebihi, dianggap macam terlampau lah pula, maksud tu cakap begini-begini. Mungkin ada yang berperasaan begitu, tapi cobalah rujuk dengan kawan-kawan lain yang sudah pernah fighting kanai 6 kilo, 7 kilo. Macam mana dia punya feel. Timing-timing yang paling cantik memang sekarang ni lah. Betul. Untuk memburu kanai. Betul. Sebab dia air mulai jernih. Tidak ada sudah air pasang deras malam. Waktu begini kita siang ikan cuma stay di kawasan-kawasan bangkar. Jadi inilah peluang sebenarnya. Kalau kebiasaannya timing-timing yang saya bawa orang untuk casting, untuk cari kanai, masa beginilah. Mula daripada ujung bulan Mac sehingga pertengahan ataupun bulan Mei. Nah, tidak lama lagi guys. Lama. Gatal terus tangan Bro Ed. Selepas itu dia akan ada satu timing lagi, yaitu bulan 9, bulan September sehingga ujung bulan November. Itu pun timing yang bagus juga untuk kita memburu kanai. Selalunya lah, sebab di waktu begini air sungai kurang keruh, dan tidak ada gangguan daripada kederasan air menyebabkan sungai itu keruh. Jadi itulah timing yang selalu saya target untuk cari kanai ini. Oke, si Adi ada pertanyaan, Cip. Mau tanya Master Suliman, biasanya kanai ini makan air pasang ataupun surut, Master? Dia bilang. Sebenarnya ini secret ini. Oh. Oke, ya memang sebenarnya ini adalah salah satu secret rahasia yang memang tikung dia tidak berpromosi ini. Dia cuma bagi untuk yang customer yang datang dengan dia saja. Tapi saya tidak kisah. Sebab bagi saya kita kongsi semua benda yang memang boleh diketahui umum. Memburu kanai yang paling sesuai masa dia air surut. Air surut. Kalau kita tengok, saya cakap bagi tahu detail lah. Bila kita baca
tide chart ataupun jadwal air, dia sampai pergi yang paling tinggi 1 poin. Kalau di kawasan beluran, Sendakan, Sugut sampai ke Jambungan, sampai pergi meruap Tambisan, bila air cuma sampai pergi bacaan 1.9. 1.9 surut, dia cuma paling tinggi 1.9 dan dia surut. Surut ambil masa dalam masa 1 jam selepas air surut baru mula bercasting. Itulah timing yang paling cantik untuk casting kanai. Sampailah dia tenang. Pasang sebenarnya kanai kurang sedikit strike. Kurang sedikit peluang untuk strike. Kecuali waktu senja atau waktu sebelum maghrib ataupun awal pagi. Bila awal pagi dia tidak tengok tu masa pasang ataupun surut. Awal pagi sebab ikan mana-mana ikan dia tetap memburu masa tu. Ikan pemangsa akan memburu pada awal pagi dan sebelum maghrib. Maksudnya dalam jam 5:30 dia tidak kisah sama ada surut ke pasang ke, dia akan memburu waktu tu. Jadi kita kalau ada masa timing tu, tapi kadang-kadang caster waktu begini dia masih tidur ataupun sudah mau pulang. Jadi itulah kadang-kadang susah sikit lah kan. Untuk casting ni dia perlu banyak praktis lah. Betul, setuju. Sebab untuk memburu ikan-ikan di Muara, akurasi itu penting, ketepatan. Sebab kita punya kawasan bukan tetap. Kalau dalam kolam kan, kalau kita casting dalam kolam dia satu kawasan yang tetap. Tapi kalau di sungai, di muara nih, kadang-kadang jarak dia jadi dekat, kadang-kadang jarak dia dari jauh, kadang-kadang ruang dia sempit. Jadi itu perlu kemahiran, ketepatan. Jadi untuk memburu ikan-ikan ini kadang-kadang ruangnya cuma 1 kaki persegi. Betul. Itu yang kadang-kadang jadi kesulitan, kadang-kadang boleh menyebabkan gagal untuk kita memburu sasaran-sasaran kita sebab ketepatan, kemahiran masih belum cukup. Memburu siakap master, di mana kita mau casting sarangnya? Ada bilang. Ini lagi aja. Oke, dia lebih kurang dengan kanai juga. Siakap dia punya tempat-tempat dia selalunya di kawasan-kawasan yang berbangkar lah, berstruktur. Di kawasan berstruktur, contoh kayu-kayu yang rebah, kawasan batu. Siakap selalu duduk di kawasan-kawasan begitu. Tapi siakap dia punya tabiat, dia tidak terlampau memilih kawasan yang drop. Maksudnya kawasan drop yang kawasan tebing-tebing sungai yang dalam. Siakap dia tidak memilih kawasan-kawasan begitu. Kadang-kadang dia duduk di kawasan-kawasan yang cetek, yang cuma dalam 2-3 meter air tu, dia kadang-kadang dia duduk di kawasan situ, yang ada struktur, yang ada bangkar. Tapi kalau kanai dia jarang sekali dia duduk kawasan-kawasan yang cetek. Dia mesti kawasan tebing yang drop, yang ada bangkar besar, yang sebab dia jenis ikan besar, dan dia akan duduk di kawasan bangkar-bangkar besar. Begitu. Adalah bangkar-bangkar kecil yang kadang-kadang dia mungkin singgah di situ, kebetulan kita mungkin dia ada di situ. Tapi kalau kawasan batu, dia memang suka tempat yang dalam. Kanai punya tabiat. Ada beza sedikit lah dengan selongsong. Selongsong dia kadang-kadang memilih juga di kawasan bangkar-bangkar yang cetek. Sebab dia buru ikan, contoh macam ikan belanak. Ikan belanak dia tidak lalu di kawasan-kawasan dalam. Dia lalu kawasan-kawasan cetek. Itulah sebab selongsong duduk di kawasan-kawasan cetek. Boleh main top water. Untuk selongsong dengan kanai boleh main top water, tapi kena tengok keadaan lah. Jangan time arus deras, kawasan-kawasan yang memang ada bangkar. Kita main top water ni kawasan-kawasan yang memang ada potensi yang ada bangkar. Tapi ada juga, saya memang sudah ada apply juga, caster-caster datang ada juga gunakan top water, ada juga yang strike. Tapi untuk masa ini kita lebih gunakan crank lah, yang dalamnya. Kebanyakan.
gewang yang selalu digunakan lah untuk main kanai, tengok air sebenarnya. Satu, kalau dia air, dia kawasan yang hijau, hijau air tebu. Orang cakap hijau air tebu. Kita gunakan warna fire tiger tuh, hijau ada oranye tuh. Bila hijau ada oranye, itu yang selalu digunakan untuk buru kanai. Itu gewang-gewang warna-warna yang favorite lah, favorite. Rata-rata caster strike warna itulah, warna fire tiger. Ada juga yang gunakan oranye, kan? Oranye bila air tu keruh sikit, gunakan oranye. Bila dia hijau, warna air jernih, gunakan warna hijau oranye tadi itu, fire tiger. Untuk kedalaman, kalau boleh carilah yang paling dalam, crank yang paling dalam 5 meter kan, 6 meter. Ada orang bilang gold digger lah kan, yang memang max rapper. Rapala saya tidak berapa rekomen, bukan apa. Rapala ni dia selalu tewas. Dia orang Rapala ni selalu tewas sebab dia pap kayu palsa, dia cuma kena gam saja. Jadi kadang-kadang sudu dia yang pulang sama kita. Dia punya badan sudah dia bawa pulang, dia bikin anting-anting. Jadi itu tapi boleh kadang-kadang ada kawan dia kena upgrade, dia ikat dengan braided. Sudu tadi ikat dengan braided 80 pound supaya tidak tercabut. Sebab Rapala dia memang bagus, dia punya renangan, dia senyap. Kalau TDD naik, TDD contoh TDD 11, TDD 9 ataupun Restorep 8, Restorep 7, itu memang favorite juga. Kalau warna fire tiger memang favorite untuk kanai, tapi selalunya dia tewas, dia tercabut. Jadi kawan guna ambil pendekatan, dia ikat dengan braided daripada tempat hook di dada tu dengan di sudu dia supaya tidak tercabut. Kalau dah jadi anting-anting. Ya, kalau tidak dia jadi anting-anting lah terus selalu. Sebab dia gigit, tinggal sudu dia balik dengan kita. Saya pasti kawan-kawan lain pernah merasa tu. Sebab saya memang bawa kawan-kawan kan, bukan saya di kawasan sini, bila di sana sudah tahu, memang pernah berlaku. Jadi pemburu-pemburu kanai memang sudah tahu lah tuh. Dia jadi orang ada yang guna apa? Yang terbaru lah, gunakan tuh Ofma 85. Ofma 85 kekuatan dia tuh memang cukup boleh lah untuk fight kanai. Max Rapper, ada yang guna Gold Digger, itu semua gewang-gewang yang favorite untuk kanai lah. Kawasan kanai sungainya dalam, dan dia ada struktur lah. Kawasan yang ada bangkar, ada struktur kayu atau batu di kawasan-kawasan itu, dan dia kawasan yang drop, itu yang selalu ada penghuni lah, ada kanai. Itu selalu yang jadi asas bagi saya, memang bangkar lah. Kawasan yang ada bangkar besar, bangkar buruk. Dia kawasan bangkar baru jarang. Yang bangka kayu yang jatuh, yang masih ada daun, masih hijau, itu kurang sedikit. Sebab saya tidak pastilah apa pasal. Tapi kiakap dia duduk kawasan yang bangkar-bangkar baru. Tapi kalau kanai dia jarang sedikit dia duduk kawasan-kawasan bangkar baru. Dia memang mau tunggu kayu tu reput, kayu tu sudah tidak daun, baru dia stay di situ. Mungkin dia ni suka duduk kawasan-kawasan rumah buruk, banglo-banglo buruk. Betul, banglo buruk. Ya, kalau banglo baru saya tidak berapa berminat untuk mau casting lama-lama, sekejap-sekejap 2-3 kali. Tapi kalau kawasan yang saya nampak kawasan, sebab ada lagi satu tabiatnya ini, kanai ini, rahsia lah juga kan. Tapi yang saya tahu, bila kayu tu buruk, kayu tu akan ada giok ataupun orang panggil tembiluk kan. Oke. Kanai akan korek
tembiluk nih tadi, dia akan makan. Dia gigit itu kayu. Dia ada gigi kan? Betul. Dia gigit itu kayu, dia makan tuh ulat-ulat yang ada di kayu-kayu buruk tuh. Oh, patut dia ada suka Jadi sana. sebab itu dia selalu duduk di kawasan bangkar-bangkar yang sedikit buruk. Buka itu satu lagi rahasia tuh. Oke, untuk menghubungi saya, kalau tanya-tanya lah apa pasal kalau ada trip kan yang saya boleh buat. Sebab untuk trip karena ini kita kena tengok timing lah. Kita kena tengok timing, keadaan cuaca itu penting lah untuk suksesnya trip tuh. Jadi di Facebook saya Suliman Sahidal. Facebook saya Suliman Sahidal. SULI, bukan Sulai ya, Suliman Sahidal. Itu Facebook saya. Kalau nomor telepon 019 533 7088. Bolehlah untuk kita cerita-cerita setting-setting masa kalau ada kesesuaian lah. Sekali lagi Bro Ed ucapkan ribuan terima kasih kepada orang semua, kepada Chip juga terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ya, Bro Ed dan juga tim produksi Pakat Orang tuh mendoakan kamu orang semua diberikan kesehatan yang baik-baik, oke, diberikan rezeki yang melimpah-limpah. Oke. Oke, selamat malam sekali lagi kepada orang semua. Selamat malam. Oke, kita bye-bye sama-sama, Chip. Selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi. Oke. Oke, bye-bye.